Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan sintesis beberapa materi yang terdapat dalam modul dari mulai pembelajaran mulai dari diri, kemudian konsep, ruang kolaborasi, kemudian tentang kerangka filosofi merdeka belajar, kemudian juga tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dalam karya. Kali ini saya akan merangkum pembelajaran yang sudah diberikan selama beberapa hari ini dalam sebuah presentasi infografis yang sudah saya buat ini. Sebelum menyimpulkan berbagai materi itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan. Pertama adalah yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya memberikan modul ini, bahwasanya murid adalah peserta didik yang ada di sekolah, baik itu sekolah formal dan non-formal, yang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik mempunyai hak yang sama di dalam pendidikan. Yang ketiga, murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang keempat, murid merupakan aset bangsa negara. Yang kelima, peserta didik yang diajarkan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun perubahan yang terjadi ketika saya telah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari pemikiran perilaku saya adalah saya lebih memahami, akan berusaha lebih memahami karakter murid-murid, karena setiap murid memiliki keunikan masing-masing yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup, lahir, dan hidup batin. Artinya penting kita memperhatikan kodrat anak ini dalam pendidikan yang akan kita ajarkan. Kemudian yang kedua, saya lebih memahami arti pendidikan yang lebih luas sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingnya hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradaban. Seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir, sehingga manusia tidak tergantung pada orang lain, akan tapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pendidikan harus memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, kebangsaan, atau disebut juga sebagai Pancadharma. Yang ketiga, saya lebih memahami tentang tripusat pendidikan. Yang satu dan yang lainnya sangat penting dalam membentuk anak. Setiap lingkungan itu mempunyai perannya masing-masing dalam membentuk kepribadian anak. Kemudian yang keempat, sebagai guru kita harus mempunyai sifat menerapkan sistem Among yang bersifat sebagai guru pamong, bisa memberikan pendidikan yang humanis dan yang memberikan keteladanan, ingarso sungtuludo. Kemudian kita memberikan semangat ingmadia mangunkarso dan tuturi handayani. Kita memberikan dorongan. Kemudian apa perubahan konkret yang ingin saya wujudkan dalam waktu dekat di sekolah saya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini? Yang pertama adalah
saya akan berusaha mengadopsi ya nilai-nilai Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya akan lebih ingin ya membuat suasana sekolah itu lebih menyenangkan, terutama untuk siswa didik untuk mendapatkan merdeka belajar. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu diibaratkan adalah tempat bermain yang menyenangkan sesuai dengan kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga untuk menciptakan karsa, karya, dan pekerti. Dan pendidikan harus bersumber pada anak, ya, berpihak pada anak. Semua itu sudah saya sintesiskan dalam bentuk semua yang saya sampaikan tadi. Saya coba sintesiskan dalam bentuk presentasi infografis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tentang peserta didik. Peserta didik memiliki keunikan masing-masing, akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup lahir dan batin. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai tuntunan alam dan tuntunan zaman dan zamannya sendiri. Adapun tugas kita sebagai pendidik adalah sebagai pendidik atau guru harus bersifat sebagai pamong, harus bisa memberikan pendidikan yang humanis dan mempunyai sifat keteladanan, ingaso sungtulodo, kemudian mampu memberikan semangat, ingmadia mangun karsa, dan dapat memberikan dorongan kepada peserta didik. Tuturi Handayani. Selanjutnya, tugas pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3, yang mengembangkan cipta atau kognitif, daya pikir. Yang kedua, mengembangkan rasa, sikap afektif. Yang ketiga, mengembangkan karsa, psikomotorik, dan keterampilan. Adapun prinsip melakukan perubahan, yang pertama, kontinuitas, artinya terus menerus. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai kontinuitas, ya, belajar terus menerus. Kemudian yang kedua, konvergensi, menuju pada satu titik, memperkuat kemanusiaan, pendidikan yang memanusiakan. Kemudian yang ketiga, konsentris, menghargai keragaman. Ini prinsip perubahan yang harus kita miliki, ya, yang harus kita miliki. Pendidikan dalam proses perubahan ke arah yang lebih baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya, pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam, ya, sesuai dengan fitrahnya, fitrah hidup lahir dan hidup batin tadi. Kemudian yang kedua, kemerdekaan, artinya pendidikan harus berdiri sendiri, ya. Kemudian kemanusiaan, harus bersifat humanis. Kebudayaan, ya, bersumber dari kebudayaan yang ada untuk peradaban kita. Kemudian kebangsaan, ya, harus menunjukkan cinta pada tanah air. Kemudian dari pusat pendidikan, ya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat harus dapat menunjang tercapainya pendidikan bagi anak-anak. Ketiga lingkungan tersebut mempunyai peranan masing-masing di dalam proses pendidikan serta saling mengisi dan memperkuat. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga bahwasanya pendidikan yang berhamba pada anak. Masuk berhamba pada anak di sini adalah bebas dari segala ikatan, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Dengan kata lain, tujuan pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Nah, semua konsep Ki Hajar Dewantara itu diharapkan membentuk profil pelajar Pancasila
Ini adalah goal kita yang ingin kita harapkan dari setiap peserta didik kita. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mempunyai sifat mandiri, ya, berdiri sendiri, ya, tidak tergantung kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis, ya, bernalar kritis. Kemudian diharapkan peserta didik mempunyai kebinekaan global, artinya saling menghormati perbedaan, ya, baik itu perbedaan ras, suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Kemudian bergotong royong, saling tolong menolong, ya, di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan bermasyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, bersifat kreatif. Demikian tentang kesimpulan sintesis pada materi yang sudah diberikan. Semoga ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dalam proses pembelajaran saya yang akan datang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.